Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep induksi elektromagnet. Nah, sebelum kita ke sana ya, saya akan memperkenalkan dulu sebuah konsep yang namanya flux. Jadi misalkan saya mempunyai suatu area tertentu ya. Ini areanya. Kemudian ada sejumlah medan magnet yang masuk ke dalam area ini. Jadi misalkan ke sana gitu ya. Nah, ini adalah medan magnetik, simbolkan dengan B. Nah, masuk ke dalam permukaan ini sehingga menimbulkan yang dinamakan flux. Flux ini punya simbol phi ya, PHI. Nah, sama dengan B dikalikan dengan A. Nah, untuk solenoid, pada solenoid ya, solenoid. Jadi saya gambar dulu ini solenoid. Area pada solenoid itu yang ini ya. Jadi kalau solenoid itu kan lilitan ya. Jadi lilitan itu kan bentuknya lingkaran. Nah, area lingkaran ini ya, permukaan lingkaran ini akan memiliki sebanyak n area. Jadi kalau solenoid itu kan ada jumlah lilitan gitu kan. Nah, jumlah lilitan itu disebut dengan n. Maka ada n, ada A sebanyak n itu. Misalkan jumlah lilitannya 200, maka jumlah A-nya itu ada 200. Nah, untuk flux pada solenoid itu disimbolkan dengan kapital pi ya. Ini tetap PHI tetap, tapi sekarang kapital seperti huruf A kapital. Ini kapital pi sama dengan B A N. Ban. Dimana B itu medan magnetik. Nah, bedanya dengan ini, kalau ini kan tidak ada jumlah lilitan ya, karena melalui area tertentu. Dan areanya saya gambar 1 di sini. Nah, untuk solenoid itu areanya sejumlah lilitan itu. Sehingga ini A, ini lilitan pertama A, lilitan kedua gitu kan, lilitan ketiga ini A-nya, 4 ini A-nya, 5 ini A-nya, lilitan ke-6 ini A-nya. Nah, A-nya itu berupa lingkaran. Jadi A sejumlah N, tergantung jumlah lilitannya. Nah, inilah kapital pi B A N. Nah, ini hubungan flux dengan jumlah lilitan. Oke, kemudian berikutnya, apabila saya ada suatu kawat ya, kawat panjang, kemudian saya letakkan di medan magnet, di mana medan magnet ini arahnya ke dalam. Ingat ya, di pertemuan sebelum-sebelumnya, kalau anak panah itu kalau ke arah kita kan titik ya, jadi yang tajam gitu. Nah, kalau ini yang belakangnya, bulunya. Jadi ini ke arah masuk ke dalam kertas. Nah, ini B-nya. Kemudian ketika kita letakkan kawat ini ya di medan magnet, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi nggak ada arus yang mengalir gitu kan, nggak ada arus yang mengalir. Kemudian kawat ini nggak bergerak. Kita cuma taruh gitu aja. Ya udah. Nah, tapi apa yang terjadi apabila kawat ini kita gerakkan ke bawah? Apa yang terjadi kira-kira? Nah, setelah kawat itu digerakkan ke arah bawah ini ya, kita ke arah bawah dulu, maka akan muncul arus yang disebut arus induksi. Jadi arus induksi. Biasa simbolnya I kemudian N, in gitu, in. Arus induksi. Gitu ya, jadi ini arus induksi. Nah, kemudian arahnya kemana? Arah dari arus induksi ini kemana arahnya? Nah, nanti kita pakai Fleming ya, aturan Fleming tangan kiri. Tapi nanti sebelum ke sana kita menentukan arahnya ini kemana, kita kembali ke konsep untuk induksi ini dari Michael Faraday. Nah, ketika suatu sumber DC ya, ini saya gambar solenoid lagi, karena pada saat Michael Faraday melakukan percobaan, dia menggunakan kawat gitu ya. Nah, ini kita gambarkan sebagai solenoid, karena di lab fisika kita itu punya solenoid. Nah, dihubungkan pertama dengan sumber DC, baterai gitu ya, baterai misalkan. Nah, kemudian apa yang terjadi pada kawat ini, ya solenoid ini, ketika didekatkan dengan solenoid yang lain?
yang dihubungkan dengan ampermeter. Nah, ketika ini didekatkan, yang terjadi adalah pembacaan pada ampermeter menunjukkan tidak ada arus. Jadi arusnya 0. Arusnya 0. Nah, namun apabila sekarang solenoid itu saya sambung dengan sumber AC, jadi ini sumber AC, ya gambarnya seperti huruf S itu, saya dekatkan dengan solenoid yang lain, kemudian saya hubungkan dengan ampermeter, yang terjadi apa? Ampermeter itu bergerak jarumnya. Jadi ada arus yang mengalir. Gitu, ya. Untuk menentukan IMF, IMF itu simbolkan dengan ini, ya, atau GGL induksi. Ini IMF, electromotive force, atau GGL, gaya gerak listrik. Ya, simbolkan dengan ini, epsilon ini. Itu sama dengan flux dibagi dengan waktu. Atau lebih tepatnya, perubahan flux dibagi dengan perubahan waktu. Nah, ini saya contohkan. Jadi ada kawat ya, kawat lagi. Kawat ini. Nah, kemudian kawat ini akan saya gerakkan ke sana, ke kanan, sejauh X. Jaraknya X. Digerakkannya ke medan magnet yang mengarah ke dalam kertas. Jadi medan magnetnya ke dalam kertas. Nah, kawat ini memiliki panjang L. Kemudian nanti akan saya gerakkan sejauh X, ya, sehingga nanti akan mengcover permukaan ini. Nah, akan mengcover permukaan ini, kotak ini ya. Ini permukaan ini. Nah, kemudian kita harus menghitung berapa besar IMF yang dihasilkan. Jadi berapa E-nya, epsilonnya. Nah, untuk kita tahu epsilon, kita harus tahu dulu berapa jumlah flux yang dihasilkan. Caranya dengan persamaan flux yang pertama ini, ya, ini dia. Karena ini bukan solenoid kan, dia berupa area saja, maka sama dengan B dikalikan dengan A. Nah, A-nya simple. A itu kan luas ya, luasan ya. Jadi rumus untuk luas gitu, persamaan luas. Apa luasnya di sini? Ya panjang kali lebar kan. Ini kan bentuknya kotak seperti ini. Nah, ini kita gerakkan set gitu. Nah, bentuknya kotak. Nah, jarak panjangnya itu X, jarak lebarnya itu L. Jadi panjang kali lebar atau X dikalikan dengan L. Jadi X dikalikan dengan L. Ini bukan kali ya, ini X ya. Jadi B dikali X dikali L. Nah, kemudian kita cari untuk waktunya. Jadi awalnya diam ya. Jadi T awalnya 0, kemudian kita gerakkan selama T, waktu T, sehingga EMF-nya sama dengan perubahan fluxnya ini. Jadi B dikali X dikali L, ingat ya ini bukan kali, dibagi dengan waktu T. Nah, perbedaan waktu T. Karena T dikurangi 0 itu T, gitu ya. Nah, tapi di sini ada X dibagi dengan T. Persamaan X dibagi dengan T ini merupakan persamaan kecepatan, sama seperti jarak dibagi dengan waktu. Maka persamaan ini juga bisa ditulis sebagai B dikali L dikalikan V, kecepatan. Nah, jadi ada beberapa persamaan di sini ya. Oke, kemudian untuk kita menentukan lagi arahnya ini kemana, kita ke konsep terakhir yang disebut dengan hukum Lenz. Nah, apa sih hukum Lenz itu? Hukum Lenz itu menyatakan GGL yang dihasilkan ya akan melawan perubahan yang menjadi penyebabnya. Nah, jadi kita gambarkan lagi yang ini ya. Kita gambarkan lagi ini di sini. Jadi ini EMF-nya. Kemudian medan magnetiknya masuk ke dalam kertas. Kemudian akan saya gerakkan ke bawah. Nah, IMF-nya ini akan melawan. Melawannya kemana? Melawan arah gerak kawat yang kita gerakkan ini. Kalau kita gerakannya ke bawah, maka arah lawannya kan ke atas. Kalau kita gerakkan ke bawah, arah lawannya ke atas. Nah, kalau arah lawannya ke atas, maka kita gunakan aturan tangan kiri Fleming, di mana medan magnetnya masuk ke dalam, kemudian gayanya ke atas, maka arus akan ke kanan. Ini kalian coba sendiri. Maka arus akan mengarah ke sini. Lebih tepatnya ini tadi arus induksi. Jadi gitu. Dia akan melawan perubahan yang menjadi penyebabnya. Jadi penyebabnya itu kan ke bawah ini ya, karena kita gerakkan ke bawah ini.
Nah, dia akan melawan perubahan itu. Dia akan melawan ke atas kalau kita gerakkan ke bawah. Kalau kita gerakkan ke atas, dia akan melawan ke bawah. Nah, kalau kita gerakkan ke atas nih, berarti gimana arusnya nanti? Arusnya mengarah ke kiri. Nah, karena ini kita gerakkan ke bawah, dia mengarah ke atas, maka sekarang jempolnya itu ke atas. Nah, kalau jempol ke atas, kemudian jari telunjuk masuk ke kertas, nah jari tengah kan ke arah sana, ke arah kanan. Sehingga ini tadi ke arah kanan. Jadi itu hukum Lenz, intinya dia melawan arah yang menjadi penyebabnya. Kalau kita gerakkan ke bawah, dia akan ke atas, melawannya ke atas. Kalau kita gerakkan ke atas, dia akan melawan ke bawah. Nah, untuk menentukan arusnya, kita gunakan yang lawannya. Nah, jadi kalau yang ini kita nggak pakai F ke bawah, tapi pakai F ke atas. Karena lawannya kan ke atas tadi. Nah, sehingga kalau lawannya ke atas, terus medan magnetnya masuk, maka arusnya akan mengalir ke kanan. Lebih tepatnya ini arus induksi. Oke, sampai di sini pertemuan pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.